Shalom, selamat hari Minggu. Kembali kita bertemu lagi di hari Minggu ini untuk beribadah bersama-sama secara online. Dan jemaat semua beribadah bersama dengan keluarga semua. Saya harap semua masih sehat ya, pastinya kita berharap sukacita tetap dan tetap penuh pengharapan walaupun sekarang PSBB diperpanjang, tapi saya percaya saudara-saudara semua masih sudah terbiasa dengan ini dan tetap bersukacita tentunya. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya mengundang kita semua untuk mempersiapkan hati kita untuk masuk kepada ibadah kita bersama-sama. Mari saya persilakan semuanya. Kita akan memuji Tuhan, memuji Yesus kita yang sungguh mulia, lebih indah dari segala sesuatu di dunia ini.
benar Tuhan, Engkau adalah mahkota bagi jiwa kami, Engkau adalah sukacita kami, dan kami bersyukur karena kami sudah menyaksikan, memperingati bagaimana Engkau sudah naik ke surga dan Engkau memberikan penolong bagi kami, dan kami bersyukur bahwa apa yang Tuhan berikan bagi kami sangat luar biasa dan merupakan kekuatan pengharapan bagi kehidupan kami. Dan kami saat ini Tuhan, kami sebelum memulai ibadah kami, kiranya Engkau mempersiapkan hati, melembutkan hati kami, sehingga hati kami siap untuk memuji Tuhan, hati kami siap untuk menerima firman Tuhan, dan kami percaya melalui ibadah ini, selesai ibadah ini, kami diberi berkat yang luar biasa, panggilan Allah semakin nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai ibadah kami dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bersama dengan seluruh umat percaya di muka bumi, kita akan kembali memproklamirkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan bersama-sama pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya, luar biasa. Saya percaya sepanjang mungkin 3 bulan kita nggak ketemu, ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, dan kita akan menyaksikan bersama-sama kesaksian dari ada 2 keluarga yang akan membagikan berkat bagi kita semua. Luar biasa ya, kita akan saksikan yang pertama dari keluarga Oma Ripka. Oke, kita saksikan, ini dia. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Haleluya, luar biasa. Jalan serta Yesus. Itu lagu sekolah minggu yang kita semua kenal dan luar biasa ya sebenarnya, walaupun sederhana tapi benar-benar menguatkan kita semua, karena kalau hari-hari kita nggak jalan sama Tuhan, wah susah banget ya. Dan saya mau mengajak kita kembali memuji Tuhan, satu pujian yang juga sama dengan kesaksian yang tadi kita sudah dengarkan bersama-sama, berjalan bersama Tuhan.
Tuhan adalah kota benteng kita dan Dia akan menuntun kita. Kita nggak perlu takut dengan apapun juga. Amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. kekuatanku, topang hidupku, keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, akan ku takut, aku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan kekuatanku, nopang hidupku, keselamatan. Kau berikan kasih setiamu, benteng hidupku, akan ku takut, sebab tahu kau besertaku. Yesus, jaminan Haleluya. Benteng hidup kita adalah Yesus yang sudah menjadi juru selamat bagi kita dan sudah menjanjikan bagi kita penghibur waktu Dia naik ke surga. Haleluya. Luar biasa. Dan kita akan saksikan kembali bersama-sama satu kesaksian lagi dari Ibu Dewi. Mari kita saksikan bersama-sama. Ini dia, semoga menjadi berkat. Shalom, keluarga AKP yang dikasihi oleh Tuhan. Kami mengucap syukur dengan kesehatan kami, juga berkat-berkat yang kami terima. Kami sungguh bersyukur dan kami rindu melalui berkat yang kami terima ini. Kami juga ingin berbagi dengan beberapa orang. Kami mulai dari beberapa keluarga. Kami rindu juga mereka boleh merasakan berkat-berkat yang kami rasakan. Sungguh luar biasa dan ajaibnya Tuhan itu. Ketika kami berbagi berkat itu, sungguh tak terduga
ada seorang murid dari Pak Yoyo yang sudah lama tidak berkomunikasi. Tiba-tiba dia menyapa melalui WA dan dia berkomunikasi dengan bapaknya. Dan sungguh luar biasa. Dia memberikan berkat yang tidak pernah kami sangka-sangka. Dan kami rindu kembali ingin berbagi melalui berkat itu yang kami terima. Kami berbagi dengan tukang rosok, berbagi dengan tukang servis payung, dan berbagi dengan beberapa orang-orang lebih lagi banyak. Dan ketika kami berikan berkat itu, mereka tersenyum dan mengucapkan banyak terima kasih. Di situ hati kami bersukacita melihat mereka bisa tersenyum dengan berkat yang mereka terima dari kami. Itulah indahnya berbagi berkat dengan orang-orang yang membutuhkan, yang di luar dugaan yang kami mungkin tidak pernah kami pikirkan orang-orang seperti itu. Tapi ketika bisa memberikan lebih lagi dan kami boleh menjadi saluran berkat bagi mereka, Tuhan juga akan memberikan berkat yang lebih kepada keluarga kami. Itulah kesaksian yang boleh kami bagikan buat jemaat Agape sekalian. Terpuja nama Tuhan, haleluya. Luar biasa berkat Tuhan yang sudah kita saksikan bersama-sama, kita dengar bersama-sama, berkat Tuhan yang gak pernah diduga bisa kita terima ya. Dan itu adalah salah satu bentuk penyertaan Tuhan pastinya. Dan saya percaya apapun kondisi kita saat ini, Tuhan punya cara untuk memberkati kita. Dan kita akan bersyukur atas berkat-berkat Tuhan dengan memberikan kembali kepada Tuhan persembahan kita yang terbaik tentunya. Dan kita percaya bahwa apa yang kita berikan, kita persembahkan buat melalui gereja di tempat ini akan dipakai untuk pelayanan yang memberkati banyak orang. Sebelum kita memberikan persembahan yang nomor rekeningnya akan tertera di layar handphone atau laptop saudara semua untuk saudara bisa transfer ke sana, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mempersiapkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, dan saat ini kami mau memberikan persembahan kami bagi Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, Engkau mengurapi setiap persembahan yang akan diberikan melalui gereja di tempat ini. Kiranya Engkau mengurapinya sehingga apa yang kami berikan bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dimuliakan. Terlebih lagi banyak jiwa dapat dibawa kepada kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami dengan penuh ucapan syukur, dengan kerelaan hati dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya mengajak kita kembali memuji Tuhan, menyatakan bahwa Tuhan adalah pemimpin kita dan Dia yang akan menjadi pegangan bagi kehidupan kita. Ku pinta
Haleluya. Luar biasa bahwa Tuhan memegang tangan kita dan kita akan mempersiapkan hati kita saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita dan kita akan memuji Tuhan. Kita naikkan pujian ini sebagai doa supaya kita dibentuk sesuai rencana Tuhan, menjadi bejananya Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinmu,
Selamat pagi, keluarga Agape yang dikasihi Tuhan. Kembali kita dalam ibadah kali ini masih di rumah masing-masing. Sungguh ini sebuah kesempatan yang baik untuk bersama-sama dengan keluarga dalam ibadah. Saya berharap bahwa kita semua dalam kondisi yang segar, yang sehat, dan tetap punya semangat dalam situasi yang seperti sekarang. Jadi jangan sampai situasi ini menghilangkan sukacita kita. Amin. Kita akan belajar bersama dari bagian yang ada dalam 2 Tawarik pasal 20. Ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-30. Tapi saya tidak akan membacakan semuanya, cukup panjang. Tapi ada beberapa ayat yang saya baca dan kita akan belajar daripada ayat-ayat tersebut. Sebelum kita membaca dan belajar lebih jauh, mari kita berdoa terlebih dulu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Satu waktu yang sangat baik bagi kami. Berkumpul kembali dengan keluarga, bersama-sama duduk diam, belajar mendengar sabda firman-Mu Tuhan. Kebenaran yang menjadi makanan yang menguatkan iman kami. Tuhan tolong, setiap kami bisa belajar dan beroleh berkat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa kami. Amin. Saya membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Kemenangan atas Moab dan Amon. Akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami." Ayat 12, penting sekali. "Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Selanjutnya nanti bisa sambil kita baca dalam pembahasan yang kita lakukan bersama-sama kali ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, kita pernah mendengar kata lembah pujian. Satu tempat yang dimana berkumpul banyak orang untuk memuji Tuhan. Dan kalau kita membaca dalam kitab Tawarik ini, mereka memuji Tuhan karena perbuatan besar Tuhan yang telah dinyatakan bagi mereka. Nah,
Tetapi tahukah kita bahwa kejadian itu terjadi setelah mereka mengalami berbagai macam hal yang besar, yang berat yang dialami oleh bangsa Yehuda. Kalau kita membaca ayat-ayat tadi, kita menemukan kesulitan yang dihadapi oleh Yosafat dan juga seluruh Yehuda. Kesulitan tersebut adalah bahwa mereka berada dalam satu ancaman bahaya karena mereka akan diserang oleh Bani Amon, Bani Moab, dan juga sepasukan besar Meunim. Dan jumlah mereka di dalam ayat yang kita baca itu sangat besar, sehingga disebutkan sebagai laskar yang besar. Nah, tetapi justru dari keadaan yang seperti ini, ada beberapa hal yang Allah ajarkan bagi seluruh Yehuda, dan juga tentu bagi kita hari ini, tentang Allah, tentang kemahakuasaan Allah, tentang perbuatan Allah, dan tentang kemampuan Allah di dalam menolong umatnya. Nah, saya mengajak kita belajar 3 hal penting saja hari ini. Yang pertama adalah bahwa melalui situasi yang dialami oleh seluruh Yehuda, Allah menjadikannya, membuat seluruh Yehuda mencari Tuhan. Ayat yang ketiga, 4, 13, dan 18 menunjukkan kepada kita bahwa seluruh Yehuda, Yosafat dan keluarga-keluarganya, penduduk Yehuda dan keluarga-keluarganya, mereka sujud menyembah Tuhan, mencari Tuhan. Dan mereka dalam doanya mengakui ketidakmampuan mereka tentang apa yang harus diperbuat. Tetapi mereka mengandalkan, menyandarkan, menunjukkan pandangan matanya hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ini satu sikap yang menjadi berkat besar bagi saya, sekaligus perenungan besar. Mengapa tiba-tiba ada ketakutan yang menimpa Yosafat? Sedangkan Yosafat dalam kitab-kitab sebelumnya itu tercatat, dia adalah orang yang juga sebagai raja yang berhasil dalam peperangan mengalahkan bangsa-bangsa lain sebelumnya. Yosafat juga memiliki pertahanan yang kuat sebetulnya. Yosafat juga memiliki orang-orang gagah perkasa yang siap berperang bagi Yosafat. Yosafat juga memiliki perbekalan yang banyak. Itu semua tertulis dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-17. Menceritakan bagaimana kekayaan, kehormatan Yosafat, kubu pertahanan Yosafat, orang-orang yang gagah perkasa bersama dengan Yosafat, keberhasilan Yosafat. Bukankah itu sebenarnya punya sebuah modal, sebuah boleh dikatakan itu hal-hal yang bisa diandalkan oleh Yosafat untuk menghadapi bangsa Bani Amon dan juga Moab ini. Tapi dalam ayat ini diceritakan bahwa Yosafat mengalami ketakutan. Yosafat menjadi takut. Mungkinkah pengalaman bersama dengan Allah selama ini kemudian menjadi hilang, kemudian menjadi tidak teringat lagi oleh Yosafat karena keadaan mendesak yang dialami oleh Yosafat dan seluruh Yehuda karena mereka sedang akan diserang oleh Bani Amon dan teman-temannya ini. Sekalian, ini gambaran kepada kita semua bahwa ternyata dalam rasa aman yang dalam tanda kutip itu ada pada kita miliki menjadi andalan kita. Ternyata juga seperti terselip ada perasaan takut yang juga bisa menimpa kita semuanya. Dan ini baik adanya untuk menyadarkan bahwa ternyata orang itu punya sebuah rasa kebergantungan yang lebih kepada Tuhan di dalam menghadapi situasi yang tidak terkendali atau di luar kekuasaannya. Saya bersyukur sekali melihat bacaan ini dan terbangun sekali karena langkah awal yang dibuat oleh Yosafat adalah dia datang kepada Allah.
Dan kemudian setelah itu dia juga mengajak seluruh Yehuda datang kepada Allah, berpuasa, sujud menyembah kepada Allah. Dan menarik sekali karena tidak hanya orang-orang yang menjadi kepala keluarganya, tapi seluruh keluarga. Ayat 13 itu mengatakan istri, anak-anaknya, segenap keluarga. Bukankah ini satu cara, satu keadaan yang sangat baik dalam satu keluarga itu bersama-sama datang kepada Allah. Dan itu terjadi ketika ada rasa takut yang dialami oleh mereka. Ini bukti bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi itu mendatangkan kebaikan. Karena dengan perasaan takut yang terjadi itu membuat orang kemudian bersatu hati. Kemudian mereka bersama-sama datang dalam keluarga itu kepada Allah. Mungkin ini momen yang jarang terjadi dalam satu keluarga. Datang bersama-sama dengan keluarganya kepada Allah. Momen yang mungkin jarang terjadi dalam situasi yang ada sekarang ini. Di tengah-tengah mungkin serangan kesibukan terhadap seluruh anggota keluarga. Ya, anggota keluarga apakah itu orang tua, apakah anak yang sudah mulai bekerja atau yang sudah mulai studi, ya sulit untuk datang secara bersama-sama kepada Allah. Tapi ada satu keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dan membuat semua keluarga bisa datang kepada Allah. Dan langkah Yosafat adalah langkah yang tepat, karena ketika takut dia alami, dia datang kepada Allah dan mengajak seluruh Yehuda untuk datang dan mencari Allah. Terus kalian, ternyata dalam rancangan Tuhan, segala sesuatu yang terjadi, yang diizinkan terjadi oleh Tuhan, itu untuk kebaikan umatnya. Puji Tuhan. Dan Allah memakai situasi hari ini juga untuk kebaikan umatnya. Itu sebabnya mari kita bersyukur dengan situasi ini. Karena dengan keadaan yang ada ini, kebersamaan kita dengan keluarga menjadi lebih baik lagi. Orang-orang yang dulunya sibuk dan mengatakan tidak punya waktu untuk keluarga, sekarang memiliki waktu yang banyak. Orang-orang yang dulu mungkin memakai alasan waktu untuk tidak menggali firman Tuhan, tidak membaca firman Tuhan, sekarang diberikan waktu yang luas untuk menggali, membaca firman Tuhan, mempelajari banyak hal tentang kebenaran Tuhan. Orang-orang yang dulu tidak mengatakan tidak punya waktu untuk bersekutu bersama-sama dengan anggota keluarganya, sekaranglah diberikan waktu yang luas untuk bersekutu bersama-sama dengan keluarganya. Seolah-olah dibuat tidak ada alasan lagi untuk kita mengatakan tidak ada waktu untuk belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berikan waktunya saat ini. Mari kita nikmati waktu ini dan kita gunakan sepenuhnya untuk mencari Tuhan. Yang kedua, sekalian, saya juga belajar hal penting dari bagian ini adalah bahwa Allah menggunakan kesempatan ini untuk memperlihatkan keberpihakannya kepada umatnya. Kalau kita membaca nats tadi, maka kita akan menemukan bagaimana Allah melakukan tindakan untuk menolong umatnya. Diawali dari pernyataannya melalui Nabi Yahasiel, seseorang yang dipakai Tuhan untuk menyatakan rencana Allah bagi seluruh Yehuda. Ayat yang ke-15 menunjukkan kepada kita semua, Yahasiel itu bangkit dihinggapi roh Tuhan dan kemudian menyampaikan kepada seluruh Yehuda yang mengatakan bahwa camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Ini adalah awal daripada rencana Allah menyatakan keberpihakannya kepada Yerusalem, kepada seluruh Yehuda. Ada seorang yang bernama Yahasiel yang dihinggapi roh Tuhan menyatakan rencana Allah itu.
Tuhan yang akan berperang, Tuhan yang akan memberikan kemenangan yang dahsyat itu. Ini tentu saja pernyataan-pernyataan yang dibutuhkan, yang bisa menghilangkan atau minimal mengurangi rasa takut yang dialami oleh seluruh Yehuda. Karena ada pernyataan dari Allah yang menjadi pribadi yang mereka sembah, yang siap untuk menyatakan pertolongannya kepada mereka. Dan belajar dari sejarah perjalanan bangsa Israel sebelum mereka terpecah pada masa kitab 2 Tawarik ini juga, sudah terlalu banyak bukti-bukti penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, keberpihakan Tuhan kepada umatnya dalam peperangan-peperangan, dalam kesulitan-kesulitan yang dihadapi, sangat banyak. Dan itu sangat banyak contoh-contoh yang bisa kita gali dari bacaan firman Tuhan itu. Itu tentu saja pengalaman penyertaan Tuhan itu kemudian diingatkan kembali, membangkitkan ingatan mereka kembali, dan itu akan membangun iman mereka. Karena dari situ mereka akan dikuatkan, mereka akan menjadi percaya diri lagi, mereka akan menjadi yakin kembali bahwa situasi itu akan berhasil mereka tangani, situasi akan berhasil mereka lalui, karena Tuhan menyertai mereka, sebagaimana yang pernah juga terjadi sebelum-sebelumnya. Nah, Bapak sekalian, saya waktu kejadian tentang pandemi ini terjadi di awal-awal, itu sempat berpikir juga, ya, waduh, ini yang kita hadapi ini nggak terlihat, virus nggak terlihat, tapi mematikan sekali. Padahal sebetulnya kalau kita juga pelajari, kalau ada himbauan mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik itu sudah berhasil mengalahkan virus ini. Jadi seperti ada semacam hal mungkin kontradiktif gitu ya. Satu sisi ini mudah dikalahkan dengan sabun, ya dicuci tangannya kalau kita habis apa gitu. Tapi satu sisi juga ini mematikan sekali. Rentan orang-orang yang usia tertentu, kemudian juga punya penyakit tertentu, itu terserang dan kemudian meninggal. Saya berpikir, waduh, nih kalau situasinya begini, nggak terlihat musuhnya gitu ya, kemudian menyerang dan membahayakan, bagaimana kita mengatasinya. Tetapi belakang-belakangan kita juga mendapatkan satu berita yang menghiburkan, karena ternyata tingkat kesembuhan itu besar sekali. Ya. Tingkat kesembuhan itu kemudian membangkitkan satu semangat dalam diri kita yang hampir setiap hari menerima berita itu. Ada optimisme yang tinggi. Wah, ini pasti bisa dikalahkan, ini pasti bisa diatasi. Situasi ini pasti bisa diselesaikan. Dan puji Tuhan, Allah mengaruniakan hikmat bagi para pemimpin dunia untuk kemudian bersatu dan menyerukan kepada seluruh rakyat untuk melawan virus ini dan membangkitkan optimisme bahwa virus ini bisa dikalahkan. Situasi ini bisa dikalahkan, situasi ini bisa dilewati. Dan kalau kita lihat memang ternyata kita belajar di situ bahwa Tuhan menyatakan keterlibatannya bagi kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, Tuhan menyatakan keterlibatannya dengan apa? Dengan tindak lanjutnya, selain dia menyatakan rencananya, dia juga kemudian berbuat sesuatu yang di luar pemikiran kita sebagai manusia. Musuh-musuh daripada Yehuda itu kemudian saling berperang dan saling membunuh satu dengan yang lain. Ini adalah jalan keluar yang diberikan Allah bagi seluruh Yehuda. Rasanya di luar pemikiran kita. Yang wajar adalah bahwa Yehuda mengalahkan, berperang melawan mereka. Tapi yang terjadi adalah bahwa Allah sendiri yang berperang. Allah yang menolong mereka dan memberikan kemenangan kepada mereka. Bapak sekalian, ada jalan keluar yang Tuhan berikan atas seluruh permasalahan
yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin caranya tidak pernah kita pikirkan. Mungkin caranya di luar apa yang pernah atau apa yang terbayang dalam pikiran kita. Tetapi prinsip yang harus kita pegang adalah Allah terlibat menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh umatnya. Mungkin hari ini kita mengalami permasalahan yang berat. Mungkin hari ini kita memiliki pergumulan yang berat terkait dengan kehidupan rumah tangga kita, terkait dengan keadaan ekonomi kita, terkait dengan permasalahan anak-anak kita, terkait juga dengan biaya hidup, biaya pendidikan, dan semuanya. Tetapi percayalah, dalam situasi ini kita akan melihat kuasa Allah yang bekerja. Percayalah, dalam situasi berat yang kita alami, kita akan menerima campur tangan Allah dalam menyelesaikan pergumulan demi pergumulan yang terjadi. Puji Tuhan. Yang ketiga, yang kita belajar dari peristiwa ini adalah bahwa Tuhan mengubahkan ketakutan itu menjadi pujian yang penuh sukacita. Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-30 dari perikop ini, kita akan menemukan keadaan yang sangat berbeda terjadi di dalam diri seluruh penduduk Yehuda. Mengapa? Awalnya mereka mengalami ketakutan, kecemasan, tapi saat itu tertulis dalam ayat 25 sampai 30 bahwa mereka mengalami sukacita yang besar. Kemudian bangsa-bangsa lain yang mendengar tentang perbuatan Allah menolong Yehuda, mereka menjadi takut. Kemudian kerajaan Yehuda itu aman. Ini perubahan yang terjadi, yang dialami oleh seluruh Yehuda. Pertanyaannya adalah, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa itu bisa berubah? Sebelumnya kita sudah membaca dan belajar bahwa Allah terlibat di dalam menyelesaikan masalah itu. Allah terlibat di dalam mengatasi persoalan yang dihadapi oleh Yehuda. Dan keterlibatan Allah yang kemudian menyelesaikan masalah mereka itulah yang membuat mereka mengalami sukacita itu. Ini kunci kepada kita semua, Bapak sekalian. Kalau kita menghadapi berbagai macam masalah, dan ketika Tuhan bertindak menolong kita, kita siap-siap menikmati sukacita dari Tuhan. Sukacita itu diberikan ketika Tuhan menyatakan berkat-Nya yang sangat besar bagi seluruh Yehuda. Ayat 25 mengatakan bahwa mereka menjarah barang-barang pakaian, barang-barang yang berharga, kemudian binatang-binatang, ternak, harta milik seluruh musuh-musuh Yehuda, dan jumlahnya tidak sedikit, sangat banyak. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu, karena begitu banyaknya. Ini luar biasa perubahannya. Keadaan yang menakutkan berubah menjadi sukacita, karena Tuhan di dalamnya bekerja. Terus kalian, begitu sukacitanya kita, karena Allah memberikan pertolongan dalam hidup kita. Tentu ada masa-masa di mana kita mengalami keadaan sulit, tapi kita juga perlu membangun diri kita bahwa pasti situasi sulit itu akan diubahkan Tuhan menjadi suasana yang mendatangkan sukacita. Terus kalian, kita bersyukur situasi yang ada hari ini, mungkin bagi sebagian kita ada perasaan yang membuat kita mungkin takut atau khawatir. Tapi juga saya ingin mengajak kita tidak berhenti di situ. Mari kita punya pengharapan yang kuat bahwa Tuhan pasti mengubahkan
keadaan ini menjadi suasana yang mendatangkan sukacita kepada kita semua. Saya memiliki pengalaman tersendiri dalam waktu-waktu belakangan ini. Ada sukacita yang sudah Tuhan berikan kepada kami, kepada saya dan keluarga dalam situasi yang ada saat-saat ini. Ya, di awal situasi ini saya mendengar banyak berita bahwa muncul gerakan-gerakan berbagi. Kemudian saya berpikir apa yang bisa saya buat untuk terlibat dalam gerakan itu. Kami bicara di keluarga dan kami kemudian berkomitmen menyisihkan berkat Tuhan yang ada seberapapun itu. Kemudian kami mulai menjalankan tindakan ini. Diawali dari hanya 2 keluarga, ada 2 paket sembako waktu itu yang kami bagikan. Kemudian tidak lama ada kesempatan lagi bertambah dari 2 keluarga menjadi lebih banyak lagi keluarga. Tidak lama kemudian bertambah lagi kesempatan itu. Tuhan buka peluang-peluang baru. Ada orang-orang lain yang kami melihat, merasakan, mendoakan itu membutuhkan. Dan kami berdoa, Tuhan tolong pimpin kami. Kami ingin menjadi sarana di tangan Tuhan untuk mendatangkan sukacita bagi mereka. Bapak sekalian, ternyata Tuhan buat lebih dari itu semua. Kami tidak hanya diberikan kebutuhan untuk keperluan kami, tapi kami juga diberikan kesempatan untuk berbagi kepada orang yang lain lagi. Tapi lebih dari itu juga Tuhan bukakan lagi satu sukacita yang lain adalah ketika ada orang yang sudah lama tidak berkomunikasi dengan saya, tapi saya kenal baik, kemudian tiba-tiba berkomunikasi dengan saya. Dan dalam komunikasi itu dia mengatakan, "Pak, kami ingin berbagi dengan Bapak." Waduh, saya sukacita. Kemudian saya menerima bagian itu. Dan ketika saya terima bagian itu lebih dari apa yang pernah saya pikirkan. Karena dia masih sekolah. Dia anak murid saya dulu. Saya pikir berbaginya tidak akan banyak. Tapi ternyata lebih dari apa yang saya pikirkan. Dari situ kemudian kami membagi lagi. Kami berkomunikasi, diskusi dengan istri dan keluarga. Kami bagaimana caranya? Kita berbagi kepada lebih banyak lagi. Begitu terus Bapak sekalian sampai terakhir. Ini kesaksian juga yang kita alami di jemaat kita semua ya. Bagi jemaat semua maksud saya. Ada satu kelompok persekutuan yang kemudian melalui kenalan itu jemaat kita di Kemah Injil menghubungi saya. Saya tidak kenal dengan orang-orang di persekutuan itu. Tapi dia mengatakan kepada saya bahwa ada berkat. Kami ingin menyalurkan kebutuhan sembako. Waduh, Bapak sekalian, kami mengajukan dan puji Tuhan kami diberikan kepercayaan untuk menyalurkan itu. Walaupun yang diberikan itu tidak seperti yang kami ajukan jumlahnya, tapi kami sudah diberikan peluang untuk menjadi saluran berkat yang mereka telah siapkan itu. Itu satu sukacita bagi saya. Dan puji Tuhan, pada akhirnya bantuan itu bisa dibagi-bagikan kepada yang membutuhkan. Puji Tuhan Bapak sekalian. Itulah cara Tuhan terlibat di dalam situasi yang sulit yang kita alami, kemudian mengubahnya menjadi peluang untuk menjadi berkat bagi orang lain dan memberikan sukacita bagi kita semua yang menikmati keterlibatan Tuhan dan campur tangan Tuhan tersebut. Kita percaya Bapak sekalian bahwa keadaan-keadaan yang diubahkan ini tidak hanya berlangsung pada masa-masa lalu, tapi saat-saat sekarang ini juga kita akan alami. Nah, bahkan kita sudah mengalaminya dan pasti akan terus mengalaminya. Itu sebabnya saya percaya kita akan terus semangat menghadapi situasi ini. Kita akan terus percaya penuh kepada pemeliharaan Allah dalam situasi ini. Karena ternyata Dia mampu mengubah keadaan ini menjadi sukacita yang besar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk waktu yang baik ini. Kami sudah belajar dari firman Tuhan.
Kiranya Tuhan menopang kami, agar iman kami tetap kuat, agar kami tetap punya semangat dan pengharapan yang besar kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, sesuatu yang besar sedang Tuhan rencanakan untuk kami semua melalui keadaan ini. Walaupun kami belum bisa mengerti, tapi dalam iman kami percaya Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat kepada kami semuanya sebagai umat-Mu. Ajar kami untuk menemukan rancangan besar Tuhan itu, dan kami menikmati rancangan besar itu. Terpujilah Tuhan, kami serahkan waktu selanjutnya dalam pertolongan Tuhan. Berkati kesehatan kami, berkati keluarga kami, berkati hal-hal yang kami lakukan, agar nama Tuhan dimuliakan di dalamnya. Di doa kami, syukur kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, menyerahkan semua harapan kami ini. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dari saat hari ini hingga Tuhan datang kembali kelak yang kedua kalinya untuk menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Haleluya, amin. Tetap semangat, tetap sehat, dan sukacita selalu. Haleluya, amin.